sampaikan padamu dengan penuh cinta. Jangan berani mati bawa utang. Nabimu gak bisa syafaatin dirimu itu. Hati-hati. Hati-hati. Tapi udah terlanjur Ustazah, gimana nih? Nangis sama Allah, minta sama Allah. Jual barang-barang yang kamu punya buat kamu lunasin hutang-hutangmu itu. Nggak apa-apa nggak punya rumah, rumahnya ngontrak, yang penting nggak punya. Nggak apa-apa nggak punya kendaraan, kamu bisa naik kendaraan umum buat hadir majelis taklim. Yang penting nggak punya. Ini saya sedang bicara sangat serius. Beneran teman-teman. Belakangan saya sering banget baca kabar orang yang bunuh diri karena ditagih pinjol. Sedih hati saya. Saya nggak mau kamu jadi orang yang segitu menyedihkannya hidupmu. Izinkan saya menyampaikan padamu dengan sepenuh cinta saya. Sebagai sesama umat Islam, saya berharap kamu di dunia dan akhirat dapat syafaat Nabi Muhammad. Jangan hutang. Jangan hutang. Dan lunasi segera hutang-hutangmu itu. Jangan nunggu orangnya lupa. Apalagi nunggu orang yang gak nagih-nagih. Apalagi kalau saat ditagih lebih galak daripada yang nagih. Yang kamu hutangin bisa aja kamu berusaha untuk dia lupa terhadap utangmu, tapi Allah tidak. Tapi catatan hutangmu akan tetap ada hingga kelak di hari akhirat nanti. Allah minta kamu bayar satu danik yang kamu kuasai tanpa ada izin dari pemiliknya. Satu danik tuh kayak 5.000 rupiah teman-teman. Itu harus kamu bayarkan dengan 70 sholat fardu yang diterima di sisi Allah. Padahal kita semua tahu khusyuk begitu susahnya. Sholat diterima sama Allah tuh yang mana dari sholat kita yang diterima sama Allah. Karenanya saya sampaikan, mumpung hayat masih di kandung badan, mumpung nyawa belum keluar dari tenggorokan, mumpung nyawamu masih ada, kamu masih hidup, segera lunasi hutang-hutangmu. Jangan berani-berani sama yang haram. Jangan berani-berani sama yang haram. Orang yang punya utang dan wafat itu diikat terus selama-lamanya di kubur. Diikat cuma kita tidak lihat karena ini sudah bicara alam gaib. Kapan dia lepas? Nanti kalau dibayar utangnya. Jadi kalau tidak ada yang bayar utangmu, terikat terus, terikatlah dia. Maka adik-adik sekalian, jangan berutang. Oke. Kalau kamu satu kos berutang, pasti itu satu kosmu akan pisah. Maka ketika kamu kuliah di sini, jangan gaya. Lebih baik kau fokus belajar. Kalau kau ikuti gayamu, kau salah tempat. Belajar. Kamu cewek, kalau sanging itu kau urus rambutmu, bleaching, maka yang ada di otaknya itu laki-laki temani kau nafsu. Ya, yang ada di otaknya yang temani kau duduk itu bagaimana caranya nak bawa kau di kosnya. Utang itu kalau tidak bisa bayar, datangi yang utangi. Kalau tidak bisa bayar, sementara belum mampu membayar, datangi yang utangi. Jangan hilang. Sudah tidak bisa bayar, waktu mau utang nangis-nangis, setelah tidak bayar, ditelepon malah ngamuk. Maaf Pak, Anda jangan ganggu saya. Loh, saya ini mau nagih utang. Saya tidak urusan utang dulu Pak, saya masih sedih, stres. Sopo sing kongkon stres? Karena kamu itu niat utang untuk tidak bayar.
Tapi kalau niat utang mau membayar, insya Allah dikasih jalan sama Allah. Dan orang yang menghutangi, saya doakan juga bisa meringankan orang yang hutang. Anggaplah sewaktu orang yang hutang belum membayar kepada Anda, anggap itu sodakoh Anda setiap saat sebesar jumlah yang dihutang orang tersebut. Enak toh? Ayo enak daripada kamu misuh tok padha wae ngoten dablek. Saya dongake wong sing utang-utang iso bayar. Saya dongake tak dongake kabeh cuman niat toh. Ndak bisa bayar utang malah keliling sama anak istri rangkulan pergi ke taman safari. Lah ini ya aja ngono ya, akhirnya yang ngutangin delok ya gemes. Tak dongake kaya sing ning jero bonbin. Ya aja ngono, terus piye? Lah terus kalau sudah utang ndak boleh kemana-mana, bukan ndak boleh, boleh. Dahulukan bayar utang. Utang wajib dibayar walau tidak ditagih. Meskipun Anda miskin, karena membayar utang itu jauh lebih terhormat daripada Anda membawa utang dalam kehinaan. Tagihlah utang saudaramu agar ia selamat di dunia dan di akhirat. Menagih utang bukan tanda engkau membencinya, tapi itu bukti bahwa engkau menyayanginya. Sampaikan video ini kepada orang-orang yang punya hutang dan dia nunda-nunda untuk bayar, bahkan sampai berniat untuk gak bayar hutang. Inilah fakta mengerikan tentang hutang. Dengerin sampai habis. Fakta yang keempat luar biasa ngeri banget guys. Fakta yang pertama, orang yang meninggal masih punya hutang, maka di akhirat nanti orang tersebut akan membayar dengan amal kebaikan. Kalau amal kebaikannya habis, ya sudah jadi orang yang bangkrut. Na'udzubillah. Bahaya banget orang yang bangkrut nanti di akhirat. Yang kedua, orang yang punya hutang tapi dia berniat untuk gak bayar sampai dia meninggal, besok dibangkitkan dalam keadaan sebagai pencuri. Na'udzubillah. Yang ketiga, Nabi pernah nggak mau mensolat jenazahkan orang yang masih punya hutang. Itu menunjukkan bahwasanya hutang sangat ngeri sekali guys. Dan yang keempat ini guys, bayangin aja ya, orang yang mati syahid itu dosanya semuanya diampuni kecuali hutang. Hutang itu bukan perkara yang ringan guys. Yuk bayar, jangan ditunda. Takutnya meninggal masih dalam keadaan berhutang. Na'udzubillah. Semua yang saya ucapkan ini berdasarkan referensi yang jelas ya guys ya. Bukan berdasarkan perkataan saya sendiri, tapi berdasarkan referensi dan dalil-dalil yang kuat. Cek aja dalil yang saya sebutkan. Jangan lupa save video ini buat belajar, share juga buat jadi pahala jariah buat kamu. Salatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, baca Qur'annya khatam. Tapi kalau bayar utang tak dibayar, di akhirat kau akan cari dia. Oleh sebab itu ada orang mati syahid. Oh, mati syahid. Orang mati syahid enggak merasakan sakratul maut. Orang mati syahid enggak merasakan azab kubur. Orang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang mati syahid langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali hutang. Makanya kalau ada orang menagih hutang, itu dia bukan pelit. Dia sedang menyelamatkan saudaranya dari makan haram. Makanya datang ke rumah dia. Habis pengajian nih, langsung datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau mau menagih ya? Aku bukan mau menagih, tapi menyelamatkanmu, anak cucumu, istrimu, tetanggamu dari makan haram. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang yang percaya bahwa setelah mati dia akan hidup lagi menghadap Allah. Idza tadayantum bidainin, kalau kau menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai ke batas waktu tertentu, faktubuh, tulis, saya pinjam kepada kamu 500.000, akan saya bayar pada bulan Mei. Tahunnya jelas. Kapan kau bayar? Mohon maaf, aku nggak bisa, istriku baru meninggal, anakku pun sakit. Itu. Jangan kau cerita panjang lebar, tak tahan air mataku mau menetes. Kalau dia dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Maisarah artinya lapang. Tunggu sampai dia lapang. Setelah dia lapang, datang lagi bulan Juni. Kapan kau bayar? Aku belum bisa. Nampaknya lebih banyak ongkos minyak aku daripada uang yang kutagih. Yang paling bagus, wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan itu lebih baik. Karena aku pun makin datang makin kumat darah tinggiku, kolesterolku pun makin naik. Jadi untuk yang 500.000 itu ku sedekahkan aja, ambil. Tapi yang menghafal ayat ini yang ngasih pinjaman. Jangan sekali-kali Anda lari dari utang. Kalau lari tidak ditolong oleh Allah, jahat haram.
Dan jangan coba-coba Anda menunda pembayaran hutang di saat sudah jatuh tempo dan Anda mampu. Awas. Anda mampu, misalnya Anda utang Rp1.000. Hari ini harus Anda bayar, dan Anda punya uang Rp1.000 tapi Anda tunda esok hari. Alasannya macam mana? Oh, dia kaya mah enggak butuh. Awas, Anda menunda. Layul wajidu yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Dosa besar orang yang menunda pembayaran utang selagi dia mampu dan jatuh tempo. Selagi dia mampu dan jatuh tempo. Tapi kalau Anda tak mampu, tak ada uang, lain cerita. Hari ini harus aku bayar Rp1.000 tapi tak ada uang, tak punya apa-apa, tak dosa Anda karena tak punya. Dan Allah Maha tahu kalau Anda pura-pura tak punya, jadi tak punya beneran nanti. Anda tak mampu betul, aduh saya tidak bisa membayar hutang hari ini, lalu Anda sampaikan, Pak Cik, hari ini saya seharusnya membayar uang Rp1.000 kepadamu, tapi aku tak bisa, tak ada uang nih. Apa Allah perintahkan kepada Pak Cik tadi? Fanadhiratun ilai masarah, harus kau kasih tempo lagi, tidak boleh kau paksa. Nah, itu indahnya dalam hutang piutang. Bagi yang punya uang, fanadhiratun ilai maisarah, memberi tempo. Ya sudah Buya, kalau nggak bisa bayar sekarang, bulan depan aja ya, gitu, wajib. Tidak ada di sini itu penindasan. Maka itulah utang piutang